Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah tabaraka wa taala atas semua nikmatnya, terutama nikmat taufik, nikmat keimanan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk kembali berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan keberkahannya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah wafatnya Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kisahkan tadi malam, dan wafatnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beriman kepada beliau dan yang menolong dakwah beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan penopang dakwah yang terbesar. Ya, paman beliau Abu Talib memberikan suaka dan perlindungan, adapun Khadijah menopang dan menyokong beliau dengan hartanya. Maka sepeninggal keduanya ini, tekanan orang-orang kufar di Makkah itu semakin hebat, luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menawarkan atau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam kepada orang-orang di luar Makkah ketika itu, karena penduduk Makkah mayoritas mereka menolak, para pembesarnya menentang. Ada orang-orang beriman tapi tidak kuasa untuk menampakkan keimanan mereka, lemah. Apalagi mau terang-terangan melindungi atau menolong Nabi, nggak ada yang berani ketika itu. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk keluar Makkah, mendakwahkan Islam kepada penduduk di luar Makkah, dengan harapan ada di antara mereka yang mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang mau menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penolong dakwah beliau. Maka diriwayatkan bahwasanya beliau berjalan berdua bersama anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan kaki. Dengan kondisi ketika itu tidak ada jalan seperti ini jamaah sekalian, tidak ada. Jalan aspal halus tidak ada. Jalan berbatu, padang pasir, kering, panas. 80 km berjalan kaki menuju Taif. Menuju Taif, jalan kaki. Setiap kabilah yang dilalui oleh Rasulullah
pemimpin dan ketiga-tiganya ini bersaudara. Ya. Yang pertama bernama Abdu Ya Lail, yang kedua bernama Mas'ud, dan yang ketiga bernama Hubayb. Ketiga-tiganya ini adalah putra dari seorang tokoh yang bernama Amr bin Umair Al-Thaqafi. Ketika datang Rasulullah SAW ke Taif, pertama kali yang dituju oleh Rasulullah SAW ketiga orang ini, karena ketiganya adalah tokoh. Didatangi kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan bahwasanya beliau adalah Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ketiga orang ini mengejek Rasulullah SAW. Huwa yumarritu thiyabal ka'bati in kana Allahu arsalaka. Ini salah satu ejekan mereka. Salah seorang di antara mereka mengatakan kepada Rasul, kalau kamu yang diutus oleh Allah, sungguh Allah sedang merobek-robek kain Ka'bah. Maksudnya mustahil engkau yang diutus. Ya. Padahal mereka mengetahui kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan, ama wajada ahadan ghairaka? Apakah Allah tidak menemukan orang lain jadi nabi selain engkau? Penghinaan yang luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, in fa'altum au idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Kalau begitu, kalau kalian tidak mau menerima ajakanku ini, tauhid, paling tidak kalian merahasiakan kedatanganku ke Taif ini. Jangan ceritakan, jangan sampai kabarku yang datang ke Taif ini sampai ke telinganya orang-orang Quraisy di Makkah. Maka Rasulullah SAW disebutkan tinggal selama 10 hari di Taif. Setiap pintu rumah didatangi oleh Rasulullah SAW, didakwahi. Ini semakin menjadikan tiga pemimpin di Taif ini semakin menjadikan mereka sombong dan ingkar kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka memerintahkan penduduk di Taif untuk mengusir Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, bukan hanya mengusir, mengejek, menghina dan melempar Rasulullah SAW dengan batu. Ketika Rasulullah SAW dilempar dengan batu, maka Zaid bin Harithah langsung melindungi Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah menjadikan tubuh beliau sebagai pelindung Rasulullah SAW. Sampai diriwayatkan Zaid bin Harithah berdarah-darah. Demikian pula Rasulullah SAW terluka. Maka Rasulullah SAW kembali keluar dari Taif setelah diusir. Di tengah perjalanan beliau mampir di satu tempat, di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah. Keduanya ini adalah putra seorang tokoh yang bernama Rabi'ah. Di situ beliau beristirahat. Maka Utbah dan Syaibah ini, ya, dia melihat Rasulullah SAW dalam keadaan lelah, letih, kemudian berdarah-darah. Ada rasa kasihan pada dua orang ini, sekalipun mereka adalah orang musyrik, orang kafir. Diriwayatkan ketika itu, walaupun riwayat ini diperselisihkan para ulama hadis, ya, sebagian ulama mengatakan riwayatnya dhaif, namun para ulama sejarah mencantumkan riwayat ini, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW beristirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian di situ beliau berdoa, alaihi salatu wassalam, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku berkeluh kesah perihal lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, betapa lemahnya kemampuanku ya Allah dalam berdakwah, dalam menyampaikan apa yang Engkau perintahkan. Aku ini lemah ya Allah, perbekalanku sedikit.
wa hawani 'alan nas, dan aku mengeluhkan bagaimana aku dihinakan dan direndahkan oleh manusia, padahal aku ini adalah Rasulmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang maha penyayang di antara yang penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, sungguhnya engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Ini Rasulullah SAW sedang bertawassul dengan kondisi dirinya ketika itu. Dan tawassul semacam ini disyariatkan, dicontohkan oleh para nabi di dalam Al-Quran, sebagaimana kisah Musa alaihissalam ketika dia harus lari dari Mesir, lari dari kejaran tentaranya Fir'aun menuju Madian seorang diri, tanpa bekal, tanpa ada yang menolong. Di situ Musa alaihissalam mengeluhkan keadaannya, memaparkan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni lima, Musa alaihissalam beliau mengatakan, wahai Rabbku, sungguh terhadap kebaikan yang engkau turunkan kepadaku, aku sangat fakir, aku sangat butuh. Karena ketika itu dalam keadaan sendiri, keadaan lapar, tidak membawa bekal. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu ungkapannya Musa alaihissalam. Dia ungkapkan keadaan dirinya yang ketika itu lapar, sangat lemah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kisahnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala menolong Musa, mempertemukan beliau dengan seorang laki-laki yang saleh di Madian, bahkan sampai dinikahkan dengan salah seorang putrinya, diberikan tempat tinggal dan seterusnya. Yang menjadi syahid adalah termasuk cara atau bentuk tawassul yang disyariatkan adalah kita mengungkapkan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dalam doanya. Anta Rabbul Mustad'afin, ya Allah, engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menggiring aku? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah engkau akan menggiring aku kepada orang-orang yang jauh dari kampung halaman, jauh dari Makkah, sementara mereka memusuhi aku, bahkan mengusir aku? Am ila aduwin mallaktahu amri, apakah engkau akan menggiring aku kembali kepada musuh, maksudnya ke Makkah, sementara mereka di sana semuanya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali, aku tidak peduli ya Allah, yang penting engkau tidak marah kepadaku, tidak murka kepadaku. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketulusan dan keikhlasan beliau berjuang bukan karena manusia, bukan karena mengharapkan diterima oleh manusia, bukan karena khawatir dibenci oleh manusia. Beliau tidak peduli, yang penting Allah tidak marah kepada beliau. Ini yang beliau ungkapkan. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li, namun anugerahmu berupa keselamatan, pertolonganmu, keafiatan darimu ya Allah, itulah yang aku harapkan, itulah yang lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah, yang dengannya semua kegelapan menjadi terang. Wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah, yang dengannya menjadi baik segenap urusan dunia dan akhirat. An tanzila bi ghadabuk, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah, jangan sampai kemurkaanmu jatuh kepadaku. Au tahilla alayya sakhatuk, jangan sampai kemurkaanmu terhalalkan untukku atau menimpa diriku. Lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tetap akan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah ridha, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sangat luar biasa.
Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ini, maka mulai pertolongan Allah satu persatu datang kepada beliau. Tiba-tiba datang seorang budak yang bernama Adas, seorang budak milik dari pemilik kebun itu, Utbah dan Syaibah. Adas ini dia membawa setandan buah anggur diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini pertolongan pertama Allah Subhanahu wa taala. Mulai sudah ini Allah memberikan kabar gembira akan ada Maka Rasulullah bertemu dengan Adas ini ketika Rasulullah menerima pemberian tersebut. Ketika Rasulullah hendak makan, beliau mengucapkan bismillah. Mendengar ucapan ini, Adas ini terkejut. Dia mengatakan, tidak ada yang mengucapkan kalimat ini di tempat ini kecuali Anda. Rupa-rupanya Adas ini, sekalipun dia seorang budak, dia memiliki ilmu dari kitab-kitab terdahulu. Maka diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bertanya, "Wa min ayyil biladi ant? Wa ma dinuk?" Engkau berasal dari mana? Apa agamamu? Kata Rasulullah SAW. Maka dia menjawab, Nasrani min Nainawa. Aku adalah seorang laki-laki yang beragama Nasrani. Aku berasal dari suatu tempat yang bernama Nainawa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Qaryatu ar-rajulis salih Yunus ibn Matta. Itu adalah kampung negeri asalnya seorang laki-laki yang saleh, Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam. Mendengar jawaban Rasulullah SAW, Adas ini semakin terkejut. Maka terjadilah dialog antara dia dengan Rasulullah SAW. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Kana nabiyan wa ana nabiyun, huwa akhi kana nabiyan wa ana nabiyun. Yunus bin Matta itu adalah saudaraku, dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Setelah pembicaraan tersebut, maka Adas menangis kemudian memeluk Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan dia mencium Rasulullah SAW, mencium keningnya Rasulullah SAW, mencium tangannya. Kemudian dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia masuk Islam. Bayangkan seorang budak. Para pemimpin penguasa di Quraisy dan di Taif menolak Rasulullah SAW. Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka, namun Allah berikan hidayah ini kepada seorang budak yang memiliki ilmu, dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Diriwayatkan di malam hari Rasulullah SAW bangun salat malam. Beliau membaca Al-Quran. Dan diriwayatkan disitulah sekumpulan jin itu kemudian datang. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Ya, ketika kami datangkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekumpulan jin, mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka sekumpulan jin ini sudah datang, ada di antara mereka yang mengatakan, diam, dengarkan bacaan orang ini. Maksudnya adalah bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ini ada pelajaran berharga dari kita, adab mendengarkan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, ansitu, diam, dengarkan dengan sesama. Jangan berbicara, jangan melakukan aktivitas yang sia-sia. Dengarkan Al-Quran. Bangsa jin saja mendengarkan Al-Quran. Bangsa jin yang ada keimanannya. Kita jangan sampai kalah dengan bangsa jin. Ya. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Setelah sekumpulan jin ini mendengarkan Al-Quran, mereka langsung beriman. Bahkan diriwayatkan sampai-sampai Rasulullah SAW mendakwahi mereka, menyampaikan ilmu
yang Allah turunkan kepada beliau, kepada sekumpulan jin ini. Setelah itu kemudian mereka kembali kepada kaumnya, mendakwahi kaumnya. Bangsa jin ini kembali kepada kaumnya, mendakwahi kaumnya. Manusia menolak Rasulullah SAW, Allah datangkan bangsa jin untuk beriman kepada beliau. Allahu Akbar. Ini pertolongan berikutnya kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan juga dalam peristiwa tersebut Rasulullah SAW dalam As-Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, didatangi oleh Jibril alaihi salam. Wa ma'ahu malakul jibal. Bersama dengan Jibril datang malaikat gunung, malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi gunung. Disitulah kemudian malaikat gunung itu memberikan penawaran kepada Rasulullah SAW, dan itu atas izin Allah. Bayangkan, ini sudah diizinkan oleh Allah. Karena mustahil para malaikat itu berani bertindak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain. Kalau engkau mau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua gunung batu ini aku angkat kemudian aku timpakan kepada penduduk Taif. Sebagian ulama mengatakan termasuk penduduk Mekkah. Ini penawaran dari malaikat gunung yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang pegang kendali, pegang kuasa. Kalau Rasulullah mau, Rasulullah bisa saja membalas semua penderitaan yang beliau alami akibat tekanan orang-orang kafir, akibat penghinaan dan pengusirannya orang-orang kafir. Dan kita, kalau seandainya kita di posisi beliau, mungkin kita akan menerima penawaran tersebut. Ya, kita akan terima. Jangan 2 gunung, 10 gunung bila perlu. Tapi Rasulullah SAW berbeda, karena tujuan beliau itu lillah fillah, dan Allah tahu niat beliau. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budu wa la yushriku bihi syai'a, aw man ya'budunahu aw man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Bahkan yang aku inginkan adalah agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik sedikit pun. Orang-orang yang akan menyembah Allah Tabaraka wa taala. Bukan kehancuran mereka yang aku inginkan, tapi hidayah dan keislaman untuk mereka yang aku inginkan. Bayangkan, Rasulullah sudah disakiti, justru Rasulullah masih berkeinginan untuk memberikan hidayah kepada mereka. Allahu Akbar. Makanya sampai dengan hari ini kalau kita bertemu dengan orang-orang yang berasal dari Taif di Saudi, mereka malu ketika ditanya, min aina anta? Antum dari mana? Mereka malu. Mereka malu mau menyebut diri mereka dari Taif, karena mereka merasa dulu nenek moyang kami yang ngusir Rasulullah SAW. Tapi ternyata Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW tersebut. Setelah Fathu Makkah, semua penduduk Taif itu beriman. Dan ketika wafatnya Rasulullah SAW, banyak kabilah yang murtad, hanya Taif yang tidak murtad. Bayangkan. Kita kembali kepada kisah kita. Setelah ini pertolongan berikutnya, Allah datangkan malaikat, tapi justru Rasulullah berdoa untuk hidayah bagi penduduk Taif dan Makkah. Maka ketika Rasulullah SAW mendekati kota Makkah, Zaid bin Harithah sempat ragu, kenapa kita kembali ke Makkah? Kita kan sudah diusir. Kaifa tadkhulu alaihim ya Rasulullah alaihi salatu wassalam wa qad akhrajuka. Kenapa engkau mau masuk kembali ke kota Makkah wahai Rasulullah? Penduduknya sudah mengusir engkau. Apakah nanti ketika engkau sudah masuk, nanti engkau bisa dicelakai oleh mereka, diusir lagi, bahkan bisa dibunuh wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja.
Wa innallaha nasirun dinahu wa mudhhirun nabiyyah. Wahai Zaid, bukankah engkau sudah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menolong kita, sudah mengeluarkan kita dari kesempitan. Pertama, ketika bertemu dengan Adas, diberikan rizki, anggur. Kemudian Adas beriman, sekumpulan bangsa jin beriman, datang Jibril dan malaikat gunung menawarkan bantuan. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti ketika kita masuk ke kota Makkah ini, pasti Allah akan menolong kita. Lihat keyakinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun dengan keyakinan yang begitu kuat dan tawakal yang begitu kuat akan pertolongan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berupaya. Beliau berupaya mencari suaka, perlindungan. Karena kalau tanpa suaka dan perlindungan di kota Makkah itu sudah semua orang bisa bunuh. Maka Rasulullah SAW meminta kepada 3 orang tokoh di sana. Yang pertama kepada Al-Akhnas bin Shuraik. Kemudian yang kedua kepada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini nantinya akan masuk Islam, tapi ketika itu dia belum masuk Islam, masih malu-malu. Ini, dan yang ketiga adalah Al-Mut'im bin Adi. Al-Akhnas bin Shuraik, kemudian Suhail bin Amr, Al-Mut'im bin Adi, ini adalah orang-orang yang mengetahui akan kejujuran Rasulullah SAW, mengetahui akan kebenaran Rasulullah SAW, cuman masih takut, malu-malu. Dua yang pertama menolak, tidak mau memberikan suaka, perlindungan kepada Rasulullah SAW. Al-Akhnas bin Shuraik menolak, Suhail bin Amr menolak. Yang memberikan suaka hanya satu orang, Al-Mut'im bin Adi namanya. Al-Mut'im bin Adi. Rasulullah tidak pernah lupa jasanya, sekalipun dia orang kafir. Ya, Rasulullah tidak pernah melupakan jasa orang, sekalipun dia orang kafir. Maka ketika terjadi perang Badar, setelah perang Badar, kaum musyrikin kan ditawan ketika itu. Ada sekitar 70-an orang kaum musyrikin ditawan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Al-Mut'im ibn Adi hayyan la taraktuhum lahu." Andai kata saat ini Al-Mut'im bin Adi masih hidup, kalau dia ngomong ya untuk membebaskan orang-orang tawanan ini, saya akan bebaskan mereka demi membalas kebaikannya Al-Mut'im bin Adi ketika dia dulu memberikan suaka kepada saya. Ini Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah melupakan kebaikan. Itu kebaikan dari orang kafir padahal, apalagi kebaikan dari seorang muslim. Maka kita juga, ikhwati fillah, jangan pernah melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Jangan pernah. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Belum dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Kalau kita bisa balas dengan yang lebih baik, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, paling tidak dengan yang setimpal, atau paling tidak dengan kalimat yang baik, jazakallahu khairan. Ya, kalau Nabi saja tidak melupakan jasanya orang kafir, maka tidak layak bagi kita untuk melupakan perbuatan ma'ruf atau jasa saudara kita seorang yang mukmin, yang muslim. Wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan fadilah atau kebaikan-kebaikan di antara kalian, kebaikan orang lain. Baik. Maka Rasulullah SAW masuk ke Makkah mendapatkan perlindungan. Ini kisah terkait perjalanan Rasulullah SAW ke Taif, dan ada banyak sekali pelajaran berharga jemaah sekalian. Dari kisah ini saya ambilkan dari kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. Saya ringkaskan. Yang pertama, ketika Nabi memulai dakwah, ini pelajaran ya, fikih dakwah buat kita. Beliau memulai dari tokoh-tokoh
Ya kalau di kampung kita itu ya kepala desanya, penghulunya berkunjung, sowan kalau istilahnya gitu ya, menyampaikan apa tujuan kita, kemudian berlemah lembut kepada mereka. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali masuk ke Taif. Beliau mendatangi tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Ya. Maka kalau kita ingin berdakwah juga seperti itu. Ketika kita ingin mendakwahi suatu keluarga misalkan, kita kunjungi dulu orang yang paling tua, pemimpin dari keluarga tersebut. Ini adab. Ini memuliakan tokoh setempat, ini adab. Menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Alhamdulillah kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalaupun tidak, tugas kita sudah selesai. Pelajaran yang kedua, ketika Rasulullah SAW mengatakan idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Rasulullah SAW meminta untuk dirahasiakan. Kedatangan beliau itu minta agar dirahasiakan, ya. Dan penolakan mereka itu juga minta dirahasiakan. Jangan kalian mengabarkan kedatanganku ke Taif ini, ya. Jangan sampai kabar penolakan penduduk Taif ini juga sampai kepada penduduk di Makkah. Para ulama mengatakan alasannya apa? Ya. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan ista'inu ala injahi al-hawaij bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Carilah pertolongan untuk mendapatkan kesuksesan dari suatu rencana dengan menyembunyikannya. Artinya jangan diceritakan dulu, ya. Itu hadis Rasulullah SAW yang sebagian ulama mengatakan hadisnya qawi. Yang kedua, alasan Rasulullah SAW minta dirahasiakan agar penduduk Makkah itu tidak bertambah kekufurannya. Jadi kalau penduduk Makkah itu tahu Rasulullah ke Taif kemudian diusir dari Taif, itu mereka semakin bangga, semakin terlena dalam kekufurannya, semakin yakin akan kekufuran mereka, bahwasanya mereka yang benar, Rasulullah yang salah. Itu Rasulullah tidak menginginkan hal tersebut. Makanya Rasulullah minta dirahasiakan. Pelajaran yang ketiga, lihat pembelaan Zaid bin Harithah kepada Rasulullah SAW. Dia sudi untuk menjadi tameng hidup bagi Rasulullah SAW. Demikian pembelaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Hari ini bagaimana cara kita membela Rasulullah SAW? Pelajari sunnah beliau, amalkan, dakwahi, dan istiqomah di atasnya. Didik anak kita di atas sunnah Rasulullah SAW. Itu cara kita membela Rasulullah SAW hari ini. Paling tidak, kalau kita tidak bisa mendidik, masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah sunnah, sekolah yang di situ diajarkan sunnah Rasulullah SAW, akidah yang benar, manhaj yang benar, adab dan akhlak yang mulia. Masukkan ke situ. Ini juga bagian dari upaya kita menolong sunnah Rasulullah SAW, yang itu adalah bagian dari menolong Rasulullah SAW. Sekarang kita tidak bertemu Rasulullah. Kalau dulu para sahabat, mereka siap mengorbankan jiwanya, ya, harta bendanya semuanya dikorbankan demi Rasulullah SAW. Sekarang cara kita menolong Rasulullah seperti itu. Pelajari sunnah beliau, amalkan, dakwahkan, ya. Dan semua kita bisa melakukan itu kepada keluarga kita. Ajak ke masjid, ajak ke majelis ta'lim, ingatkan mereka untuk sholat berjamaah. Seperti itu. Pelajaran yang keempat, perhatikan Nabi ketika beliau berkeluh kesah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia yang lemah. Tapi beliau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang harus kita lakukan. Setiap masalah yang kita hadapi jamaah sekalian, seberat apapun, dan insyaallah tidak jauh lebih berat daripada yang dialami oleh Rasulullah SAW, masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Setiap masalah yang kita hadapi, pertama berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah Tabaraka wa taala. Wasta'inu bis sabri was salati. Salat, di dalam salat itu kita minta kepada Allah, ya Allah tolong saya, ya Allah jadikan anak saya anak yang saleh, jadikan anak saya anak yang sukses dalam pendidikannya, jadikan anak saya hafidh Al-Qur'an, yang memahami dan mengamalkan Al-Quran. Itu minta kepada Allah, berkeluh kesah
Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, kalau kita kembali kepada Allah dikala susah, pasti Allah akan tolong kita. Ya. Allah akan selalu ingat kita dikala kita lapang, dikala kita sempit, Allah akan tolong kita. Itu yang terjadi pada Rasulullah SAW setelah beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongan satu demi persatu datang. Yang kelima, ketika Nabi SAW menerima hadiah anggur dari Syaibah dan Utbah yang mengutus Adas ketika itu. Ini ada pelajaran, ya, ada pelajaran. Ini terkait fikih. Boleh menerima hadiah dari orang kafir. Ini hukum asalnya, boleh. Kemarin waktu di Kota Bima saya ditanya, Ustadz, boleh tidak menerima hadiah dari orang kafir? Jawabannya boleh, hukum asalnya boleh, karena Nabi SAW juga menerima hadiah dari orang kafir. Namun ada kalanya tidak boleh kita menerima hadiah dari orang kafir. Para ulama mempersyaratkan bolehnya menerima hadiah dari orang kafir jika sampai tidak mengorbankan al-wala wal bara. Jangan sampai kita gara-gara diberi hadiah orang kafir kita mau tunduk atau mau ikut kekafiran mereka atau memaklumi kekafiran mereka. Itu nggak boleh. Ya. Atau misalkan kita diberikan hadiah dengan syarat kita mau mengikuti misalkan perayaan-perayaan mereka, ini maka hadiah dari mereka ini tidak boleh diterima. Boleh diterima jika tanpa syarat, ya. Apalagi jika kita menerima hadiah tersebut, dia gembira kemudian dengan harapan mungkin dia mau masuk Islam. Nah, itu lebih bagus lagi. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga terkadang menerima hadiah dari orang kafir. Kemudian dari kisah ini juga Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan sifat rahmah pada hati orang kafir, dan itu sifat rahmah yang ammah. Karena sifat rahmat Allah itu ada dua, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Sifatnya umum itu Allah berikan kepada semua makhluk, termasuk kepada orang kafir. Itu makanya orang kafir itu bisa sayang sama anaknya. Kalau anaknya sakit dibawa ke rumah sakit gitu. Itu sifat rahmah yang Allah turunkan ke dalam hati mereka. Tapi ada sifat rahmah yang lebih khusus lagi, ini Allah berikan kepada orang beriman, khusus bagi orang beriman. Dan ini tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi nanti bermanfaat juga di alam barzah, di akhirat, sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ada sifat rahmah pada diri Syaibah dan Utbah ini. Dia kasihan melihat Rasulullah SAW, sehingga dia mengutus Adas ini untuk mengirim setan dan anggur, ya. Karena terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menolong agamanya melalui tangan musuh-musuhnya. Terkadang Allah menggunakan orang kafir untuk menolong Islam dan menolong umat Islam. Itu termasuk salah satu kesempurnaan kudrahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fasiq awil fajir. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menolong agama ini melalui tangan seorang yang fajir, orang yang fasik. Menangkan pertolongan. Ya. Dan itu yang jadi ketika Rasulullah SAW ya mendapatkan hadiah dari orang kafir. Kemudian pertemuan Allah dengan Adas itu ada pelajaran adab yang luar biasa jamaah sekalian. Rasulullah SAW tidak pernah meremehkan siapapun juga. Entah dia, Rasulullah bertemu dengan para pemimpin, para pembesar. Rasulullah mendakwahkan tauhid. Ketika bertemu dengan seorang budak, Rasulullah juga mendakwahkan hal yang sama. Rasulullah tidak pilih-pilih orang, ya. Dan justru ternyata budak inilah yang menerima dakwah beliau. Dan disebutkan dalam riwayat, kebanyakan isi surga itu adalah ad-du'afa, orang-orang yang lemah ketika di dunia, ya. Maka jangan pernah meremehkan orang-orang yang lemah di antara kita, ya. Innama tunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian ini ditolong melalui doa mereka, orang-orang yang lemah di antara kalian. Kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah menunjukkan, mengajarkan kepada kita cara berdakwah tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan, dengan adab. Rasulullah SAW, apa sebab adas ini masuk Islam? Karena dia melihat adabnya Rasulullah SAW. Sebelum makan baca Bismillah. Ini sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Ada sudah tahuinya, menyebut nama Allah. Ini adab. Ya. Itu yang menjadikan kemudian tertarik, kemudian berdialog bersama Rasulullah SAW, dia masuk Islam seketika itu. Maka bagi kita yang tidak memiliki kemampuan dengan lisannya, berdakwahlah dengan apa banyak orang tua mendapatkan hidayah melalui anaknya, melalui sikap anaknya yang berubah. Ya, ini jangan diremehkan. Ya. Kemudian terakhir, sebenarnya banyak, ada 11 fawaid di sini yang saya ringkas, tapi karena waktunya mungkin mepet. Yang terakhir, keikhlasan dan ketulusan dalam doa itu kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan bagi seorang dai, bagi seorang guru, bagi seorang orang tua yang mendidik anaknya. Jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa minta apa? Apa yang paling penting? Yang paling kita butuhkan, tadi malam kita sudah bahas, hidayah. Doa minta hidayah untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Betul, kita berdakwah, kita mengajak orang kepada tauhid dan sunnah, tapi jangan lupa doakan mereka. Ya, jangan lupa doakan mereka. Boleh jadi mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyaknya ilmu yang kita sampaikan, bukan karena bagusnya retorika kita, bukan. Boleh jadi karena doa kita, sehingga Allah membuka pintu hati mereka. Dan doa hidayah ini yang paling menjadi fokus Rasulullah SAW untuk diminta. Ya, bahkan Rasulullah meminta itu untuk diri beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka kita juga minta untuk anak-anak kita, ya Allah balikkan, kalau kita mendapati anak-anak kita misalkan anak yang la qadarullah, anak yang bandel, durhaka, terus berdoa, jangan pernah bosan berdoa. Karena Allah yang maha membolak-balikkan hati. InsyaAllah suatu saat Allah akan buka hati mereka, dan mereka akan menjadi lebih baik daripada kita, InsyaAllah. Namun doanya harus tulus, ikhlas. Pelajaran berikutnya, doa di puncak-puncak kesabaran. Ini adalah doa yang mustajab. Ketika di puncak kemarahan, jangan berdoa yang buruk. Dasar kamu anak bandel, anak kurang ajar. Ini beneran, ini anak ini akan jadi anak bandel, kurang ajar. Justru seharusnya ketika kita marah, doakan mereka dengan doa kebaikan. Mudahan kamu jadi hafiz Al-Quran, mudahan kamu jadi anak yang baik. Ketika kita marah, karena doa di puncak-puncak kesabaran itu doa yang mustajab. Itu yang terjadi pada Rasulullah SAW. Setelah beliau diusir, dihina, dilempar, ada kesempatan untuk membalas, justru beliau mendoakan hidayah. Dan Allah membuktikannya, memberikan hidayah kepada penduduk Taif setelah Fathu Makkah. Allahu Akbar. Ya. Ini pesan bagi orang tua, khusus bagi orang tua. Ya. Ketika marah melihat kelakuan anak yang bandel, hati-hati, jangan ucapkan kalimat negatif. Di situ kesempatan untuk berdoa kepada Allah Taala untuk anak ini dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah itu doa yang mustajab, insyaallah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kisah ini. Baik, mungkin hanya ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa ana sampaikan. Lebih kurangnya mohon, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Semoga Allah menambahkan ilmu yang manfaat untuk kita semua, memberikan kita taufik untuk beramal saleh dan menerima amal saleh tersebut. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.